mulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Sudah, Bu. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Nabila, Hadir, Ibu. Sarini, Hadir, Bu. Ribi, Hadir, Bu. Sapira, Hadir, Bu. Sila, Hadir, Ibu. Rahayu, Hadir, Bu. hadir semua ya? Iya, Bu. Nah, baiklah, jadi di hari ini kita akan belajar mengenai persamaan linier satu variabel. Nah, ada yang tahu tidak apa itu persamaan linier satu variabel? Belum, Ibu. Nah, jadi persamaan linier satu variabel adalah persamaan linier yang hanya memiliki satu variabel, yaitu disingkat dengan PLSV. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa tahu pengertian tentang persamaan linier satu variabel dan bisa membuat model dari masalah sehari-hari tentang persamaan linier satu variabel. Untuk pemahaman bermaknanya, jadi kalian itu tahu tentang keseimbangan karena kita akan belajar tentang sisi satu dan sisi satunya lagi itu sama, sisi kanan dan sisi kiri itu seimbang. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah membeli barang-barang di toko atau di pasar? Pernah. Nah, pernah tidak kalian menyeimbang suatu barang, misalnya buah-buahan? Pernah. Nah, jadi itu bisa kita pelajari dalam persamaan linier satu variabel. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada baiknya kita menonton video petualangan tentang toko buah. Di toko buah. Hai teman-teman pintar, kalian pernah nggak sih lagi asik beli buah-buahan, terus tiba-tiba kepikiran, kalau misalnya ada 5, terus ditambahin lagi jadi 12, kurang berapa ya? Kalau kita beli 3 16 yang aja 15.000, kita bisa loh hitung harga per buahnya dengan PSHV. Yuk langsung aja kita berpetualang di toko buah Bu Ana. Pada suatu pagi yang cerah, si X pergi ke toko Bu Ana untuk membeli apel. Di sana, apel dijual seharga 5.000 per buah. Si X membawa sejumlah uang, tetapi dia lupa berapa banyak. Dia hanya ingat bahwa setelah membeli 5 apel, uangnya masih sisa 25.000. Bu Ana bertanya, berapa sih sebenarnya uang yang kamu bawa tadi, X? Yuk bantu si X mencari jumlah uang yang dia bawa dengan menyusun persamaan. Nah, dari video tadi, apakah kalian pernah berpikir sama kayak anak kecil tadi, berapa sih harga buah itu kalau kita beli 3, kalau kita beli 5? Pernah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel dan bisa menghitung harga buah tersebut. Di sini pengertian linier satu variabel. Nah, linier satu variabel itu adalah kalimat matematika yang memiliki satu variabel. Pangkat variabelnya 1, yaitu linier, menggunakan tanda sama dengan. Contohnya, X tambah 5 sama dengan 10. 2X dikurang 3 sama dengan 7. Nah, jadi kalau dia tidak punya tanda sama dengan, artinya dia bukan persamaan linier satu variabel karena persamaan pastilah ada tanda sama dengan. Nah, untuk bentuk umum persamaan linier satu variabel yaitu AX ditambah B sama dengan 0. Untuk keterangannya, A itu adalah koefisien, yaitu bilangan yang menyertai variabel. Seperti pada contoh tadi, A-nya itu 2. Nah, kalau yang di X ini kok nggak ada angkanya? Nah, karena kalau di depan seperti ini tidak ada angka, artinya di sini ada 1. Jadi, A-nya itu 1. Untuk X-nya yaitu variabel nilai yang dicari. Nah, yang X tadi itu ada X, nah dan ini juga ada X. Untuk B-nya, B itu adalah konstanta bilangan tetap, yaitu bilangan yang tidak mempunyai variabel atau sendirian. Contohnya seperti 5 dan min 3. Nah, jadi konsep dasar penyelesaian dari persamaan linier satu variabel ini adalah
Nah, prinsipnya apa yang dilakukan di satu sisi harus dilakukan juga di sisi lain. Nah, sama seperti penjelasan Ibu pada awal tadi, jika sisi kanan ditambah, sisi kiri juga ditambah, jadi dia agak seimbang. Operasi yang dilakukan yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini kita ada soal X ditambah 4 sama dengan 9. Karena kita mau mencari X-nya itu berapa, yaitu kan X sama dengan nanti hasilnya. Artinya kita mau menghilangkan angka yang di ruas yang sama dengan X. Nah, di sini ada positif 4. Gimana sih cara kita menghilangkan positif 4? Yaitu dengan kita menambahkan yaitu min 4. Artinya X ditambah 4 dikurang 4 sama dengan, nah kalau di sisi sebelah sini yaitu sisi kanan dikurang 4, artinya di sisi kiri juga kita kurangkan dengan 4, yaitu 9 dikurang 4. Nah, di sini tinggal X sendirian karena di sini 4 dikurang 4 itu 0 sama dengan, nah di sini 9 dikurang 4 itu 5. Nah, maka didapatlah X-nya itu 5. Bisa semuanya? Bisa. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan dalam kehidupan. Tadi kan tujuan pembelajaran kita agar kalian bisa nih menghitung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian membeli buah atau menimbang sesuatu. Di sini ada soal sebuah pensil dan penghapus seharga 10.000. Nah, harga penghapus 2.000. Berapa harga pensil? Ada yang pernah beli pensil dan penghapus di sini? Pernah. Nah, misalkan nih pensil dan penghapus itu harganya 10.000. Sedangkan kalau penghapus aja harganya 2.000. Kita mau cari berapa sih harga pensil? Yang pertama kita misalkan dulu harga pensil itu X karena dia tidak diketahui. Yang diketahui kan hanya harga penghapus. Sedangkan harga penghapus kita buat di sini 2.000. Maka X ditambah 2.000 sama dengan 10.000 karena pensil ditambah penghapus itu kan 10.000. Nah, jadi penyelesaiannya yaitu tadi seperti cara yang tadi, karena kita kan mau mencari X-nya. Di sini tapi ada 2.000. Gimana sih agar 2.000-nya itu hilang? Nah, jadi kita tambahkan 2.000 ini di sisi kanan dan sisi kiri, yaitu dikurang 2.000. Nah, jadi X sama dengan 10.000 dikurang 2.000 itu hasilnya 8.000. Jadi harga pensil adalah 8.000. Nah, sekarang nilai X dari persamaan X tambah 6 sama dengan 10 itu berapa? 10. Bibi. C bukan. Nah, coba ya kita lihat apakah jawaban Bibi benar. Benar. Nah, kita beri apa seperti ini? Baiklah, untuk menguji pemahaman kita, jadi di sini Ibu bagi beberapa kelompok, kalian kerjakan berdasarkan kelompok masing-masing. Nanti kita jelaskan di depan. Waktunya 10 menit ya. Oke, Bu. Baiklah, dari tugas kelompok yang tadi sudah Ibu berikan, adakah kelompok yang bersedia maju untuk menjelaskan hasil kerjanya di depan? Kami, Bu. Kami. Baiklah, kelompok 3 boleh perwakilan. Sudah, Bu. Nah, jadi bisa
jumlah bukunya sama dengan 3. Nah, terus uang yang dibayarkan sama dengan 20. Terus untuk uang kembaliannya yaitu 5.000. Nah, kita misalkan harga satu buku itu sebagai X. Nah, ditanya berapa harga satu buku, ditanya X-nya kan Bu. Nah, terus penyelesaiannya jadi ini 20, ini kita kurangkan dengan 3 yaitu jumlah bukunya sama dengan 5 yaitu untuk uang kembaliannya. Nah, jadi negatif 3X sama dengan 5.000 dikurang 20.000. Nah, negatif 3X sama dengan negatif 15. Nah, untuk X-nya negatif 15 ini kita bagi dengan 3 yaitu jumlah bukunya sama dengan X-nya yaitu 5.000. Ya. Nah, apakah kelompok yang lain sama jawabannya seperti kelompoknya Safira? Sama, Bu. Kita beri aplaus kepada Safira yang ada di maju depan. Baiklah, Safira silakan duduk. Nah, sekarang ini ada evaluasi pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa langsung scan pakai HP kalian atau kalian buka grup, udah ada yang dikirimkan di link grup kita. Silakan diisi ya. Ya, Baik, Bu. Ibu. Baiklah, dari pembelajaran kita pada hari ini, apa saja sih yang sudah kalian pahami dan kalian tahu? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Baiklah, Safira silakan. Nah, jadi persamaan linear satu variabel itu Bu, itu yaitu persamaan di mana misalnya kita ke pasar. Nah, di pasar itu kita membeli 3 buah jeruk. Nah, tetapi 3 buah jeruk itu harganya 20.000. Tetapi kalau misalnya kita ingin membeli 1, itu kan bisa kita menggunakan sistem persamaan tersebut untuk menghitung berapa 1 buah jeruk itu. Baiklah, ada yang mau menambahkan? Cukup, Ibu. Cukup.